Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Insyaallah Nana Ustazah, gimana hari ini? Masih sehat? Masih tetap semangat? Masih ya, dan harus. Maaf. Oke, alhamdulillah anak-anak ustazah yang kelas 7 Masya Allah sudah banyak yang menyetorkan hadis yang kedua dan yang ketiga, dan ada juga yang belum setoran. Nah, bagi yang belum setoran harus tetap menyetorkan hadisnya, karena itu adalah nilai untuk kalian ketika nanti bagi rapot ya. Tetap di minta, walaupun nanti kalian setor itu nanti bakalan tetap diminta untuk segera disetorkan, seperti itu. Nah, kita masih masuk dalam kitab Toharoh, yaitu bersuci. Yang kemarin sudah hadis ke satu udah, Masya Allah. Kemudian hadis kedua juga udah, dan hadis ketiga juga udah. Nah, hari ini kita masuk hadis keempat, ya kan? Nah, masih tentang kitab bab tentang Toharoh, nomor 4. Nah, silahkan bagi kakak-kakak dibuka bukunya. Dibuka bukunya halaman 21. Ya. Nah, kita baca dulu sama-sama ya, supaya sedikit paham arti dari hadis yang nomor 4 ini. Jangan stres dulu ya lihat tulisan-tulisan Arabnya itu, dan supaya tetap semangat untuk menghafalnya. Nah, bagi yang tidak ada buku atau yang belum mengambil buku, silahkan tetap menuliskan hadisnya di buku tulisnya ya. Ini kita baca dulu. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir waman istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhiluhuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafdhin li Muslim falyastanshiq bimin kharaihi minal ma'i wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Kita hafal sedikit, Masya Allah. Kita harus banyak sering mengulang kalimat kata-katanya supaya lebih mudah dihafal. Kalau sekali nggak bisa, terus lagi sampai kalian hafal ya. Nah, jadi sedikit-sedikit aja dulu, misalnya sampai sini, sampai titik-titik yang ada, atau sampai koma-koma gitu ya, supaya lebih paham di mana artinya itu juga kita harus paham agar mudah untuk menghafalnya. Nih, kita artikan dulu supaya mudah menghafalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jika salah seorang dari kalian hendak berwudu, falyaj'al, maka
hendaklah kalian masukkan fi anfihi ma'an. Maka masukkanlah ke dalam hidungnya itu air gitu. Itu kita biasa sebut dengan istinsyaq. Apa? Istinsyaq. Tuh kalian tulis ya. Istinsyaq itu adalah nih contohnya. Coba sekarang kalian tangannya itu seperti berdoa tapi di bawah gitu ya, di bawah. Nah, kita mau macam mengambil mau belajar berwudu nih. Jadi tangan sebelah kanan itu macam kita memegang atau menampung gitu ya. Jadi kita macam menampung air, kita kuncupkan tangannya dan membentuk seperti mangkuk atau cup tuh. Nah, jadi kita tampung air. Nah, kita tampung air, kemudian air yang ada di tangan kanan tadi, tangan yang sebelah kanan, itu kita hirup airnya masuk ke dalam hidung, ya, masuk ke dalam hidung. Kita masukkan, dah ditahan sampai mau ke mata, itu rasanya sakit itu sampai situ. Dah, kemudian itu yang namanya adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kalian masukkan air, udah membersihin dulu ustazah ini. Nah, biasanya kalau kita istinsyak itu hidungnya sakit, abis itu mau bersin seperti itu ya. Ini tapi nggak ada air aja mau bersin ustazah. Udah, memasukkan air ke dalam hidung hingga terasa sampai pangkal hidung, ya kan? Itu yang namanya istinsyak. Itulah tadi kan fayaj'al fi anfihi ma'an. Dah, kita tahan sebentar. Udah kita tahan tadi airnya di dalam pangkal hidung. Dah, thumma liyantasir. Nah, kemudian kita keluarkan air yang tadi itu yang berada di pangkal hidung kita, sudah kita tahan. Kemudian keluar kayak gitu, kayak membuang ingus, tapi yang keluar adalah air yang kita masukkan tadi. Itu namanya adalah istinthar. Nah, ingat, kalau istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan istinthar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Nah, itu kalian catat ya di buku kalian. Nanti ketika masuk ustazah mau periksa, oke? Atau nanti bisa masuk ujian gitu. Jadi harus diingat istinsyak dan istinthar, oke? Udah. Jadi kata Rasulullah, ketika kalian mau berwudu, maka kalian harus melakukan istinsyak, kemudian istinthar. Nah, setelah itu wa manis tajmaro falyutir. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin beristinja, kemudian beristijmar, maka atau istinja dengan batu, maka falyutir, harus ganjil batunya, misalnya 3, 7, 9 seperti itu. Itu kalau misalnya kita tidak punya air atau susah mendapatkan air ya. Kita lanjut. Wa idza staiqadha ahadukum. Nah, tuh jika salah seorang dari kalian bangun tidur, istayqadha itu bangun dari tidurnya, tuh min naumihi dari tidurnya, falyaghsil. Nah, maka kalian wajib untuk membersihkan, enggak wajib, maka kalian membersihkan yadaihi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Nah, jadi kata Rasulullah di sini, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah membasuh tangannya dulu sebelum tangannya tadi itu mengambil misalnya gayung gitu. Ina itu adalah bejana, kita mungkin sebut bisa dengan gayung gitu. Tuh, sebanyak 3 kali kita basuh dulu, karena bisa jadi ketika kita tidur itu kita entah menggaruk-garuk apa kayak gitu, memegang-megang apa gitu. Jadi kita disunahkan untuk
cuci tangan dulu sebelum berwudu gitu ya. Nah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Nah, kenapa tadi itu tadi dia? Karena kita tidak mengetahui di mana tangan saat kita tidur gitu. Bisa saja kita sedang menggaruk-garuk atau yang lain seperti itu ya. Nah, namun wa fi lafdhin li Muslim. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di sini cerita tentang falyastansyiq bimin kharaihi minal ma'i. Katanya di situ adalah hendaklah kalian atau hendaklah ia beristinsyak. Apa tadi istinsyak? Menghirup air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung, ya kan? Tuh. Kemudian wafilafin dan hadis yang lainnya man tawaddaa falyastansyiq. Nah, kata hadis yang lain itu ketika kalian berwudu, barang siapa yang ingin berwudu, maka hendaklah beristinsyak. Jangan lupakan yang namanya istinsyak. Kenapa? Karena istinsyak itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya. Memang awalnya itu sangat sakit, perih, bahkan sampai kita mau bersin kayak gitu kan. Apalagi yang dia punya kayak misalnya alergi kayak gitu. Nah, itu bisa insya Allah sembuh. Alergi debu bisa insya Allah sembuh karena sering yang melakukan namanya istinsyak. Karena ketika kita melakukan yang namanya istinsyak itu dia mengeluarkan misalnya kayak debu-debu yang ada di hidung atau membersihkan saluran pernapasan hidung kalian kayak gitu. Jadi yang kemarin-kemarin belum melakukannya silahkan melakukan yang namanya istinsyak karena ini merupakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kapan kita lakukannya? Misalnya ketika berwudu, cuci tangan, kemudian kita kumur-kumur dan melakukan istinsyak dan istinsar gitu ya. Nanti kalau misalnya kita berjumpa, kita nanti insya Allah bisa praktek. Oke? Tapi sih ini lebih ke prakteknya sih di pelajaran fikih, cuman nggak apa-apa nanti kita kalau jumpa supaya tahu mana yang namanya istinsyak dan mana yang namanya istinsar itu ya. Kira-kira paham lah insyaallah. Oke. Jadi di sini hadisnya itu gabungan tentang istinja tentang bersuci ya, tentang bersuci. Misalnya kita kayak di sini kita ketika mau disuruh ketika berwudu bersuci dengan kita soalnya kita berwudu dulu ya kan. Nah, kita bersuci yang namanya gabungan dari kata istinsyak dan istinsar. Itu kita membersihkan hidung kita atau saluran pernapasan kita dengan istinsyak dan istinsar. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana ketika kalian istinja dengan batu itu harus menggunakan jumlah yang ganjil. Nah, terus ketika bangun tidur dari malam kalian itu kalian bersihkan dulu tangan kalian, tuh kan, sebelum kalian mau ngambil bejana kalian, karena kita kan nggak tahu kira-kira apa yang kita lakukan, misalnya kayak malam tahap yang kita garuk-garuk, tahap yang kita pegang kayak gitu. Nah, jadi kita masih belajar tentang bab taharah ya. Semoga kalian paham. Dan ini kita belajar cara membacanya. Nah, memang sedikit agak harus belit-belit lidah kalian dalam membacanya ya. Jadi perhatikan baik-baik tulisannya, jangan mau buru-buru cepat menghafal. Jadi dibaca dulu tulisannya. Oke, mungkin itu sedikit tentang penjelasan hadis yang nomor 4 ini. Ini jadi kita masuk gimana cara membacanya dan panjang pendeknya. Oke, dan berhentinya tuh di mana ya. Bismillah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, kita ulang ini 3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini udah gampang lah ya kan? Masya Allah udah hafal lah itu. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hafal kan? Kalau ini Masya Allah udah gampang. Qala. Nah, kita masuk ke hadisnya. Kata Rasulullah, idza tawadda'a ahadukum. Nah, tengok di sini yang panjang cuman idza ya. Perhatikan. Idza tawadda'a ahadukum. Ayo. 1, 2, 3. Idza tawadda'a ahadukum. 2 kali lagi dibaca, perhatikan letaknya huruf apa aja dan tidak ada yang panjang di situ kecuali idza. Idza tawadda'a ahadukum. Nah, 2 kali lagi. Idza tawadda'a ahadukum. Idza tawadda'a ahadukum. Nah, sudah hafal? Kita lanjut. Nah, kalian ingat artinya ini apa? Nah, jika salah seorang di antara kalian itu ingin berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an. Fi anfihi ma'an. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Oke. Perhatikan lagi. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Lagi. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Oke. Thumma liyantasir. Thumma liyantasir. Thumma liyantasir. Kita lanjut, kita ulang dari sini ya. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir. Waman istajmara falyutir. Yunya panjang ya. Waman istajmara, nggak ada yang panjang di sini. Tengok. Waman istajmara falyutir. Waman istajmara falyutir. Wa idastaiqadha. Langsung masukkan ya. Wa idastaiqadha ahadukum. Nah, biasakan satu nafas sampai ahadukum ya. Wa idastaiqadha ahadukum. Wa idastaiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Nah, kita lanjut. Fa inna ahadakum la yadri
La yadri aina batat yaduhu. Aina batat yaduhu. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kalau ini insya Allah mudah ya kan. Wa fi lafzin li muslim. Wa fi lafzin li muslim fal yastanshiq. Oke, ingat. Fal yastanshiq. Sekali lagi. Fal yastanshiq. Lagi. Fal yastanshiq. Oke, kita sambung satu nafas. Fal yastanshiq. Lagi. Fal yastanshiq. Sa, shin itu ya. Jangan kebalik. Jangan fal yash tansik, tapi kebalik. Fal yastanshiq. Fal yastanshiq bimin kharaihi minal ma'i. Bimin kharaihi minal ma'i. Wa fi lafzin man tawaddo'a. Man tawaddo'a falyastanshiq. Falyastanshiq. Oke. Man tawaddo'a falyastanshiq. Dah. Ingat ya. Insyaallah kalau kalian berusaha, Allah mudahkan usaha kalian dalam belajar ya. Tuh, kunci cuma satu, kalian rajin untuk berusaha. Pasti insyaallah bisa. Ya kan? Ustazah payah-payah kali kata-katanya Ustazah. Iya, memang sedikit sulit ini kata-katanya, nggak apa-apa. Ini misalnya satu ini, idza tawadda ahadukum. Nah, ini boleh kalian hafal sekitar setengah hari dihafal dulu ini, dan nanti sore ini, nanti malam baru lanjut lagi. Dibaca aja dulu sampai berapa kali dibaca. Nah, setelah hafal baru lanjut ke kata-kata berikutnya gitu ya. Jangan pula yang sini belum hafal tiba-tiba lanjut ke sini, yang sini belum hafal lanjut ke sini. Nah, itu nggak bisa, nanti bakalan lupa dia pas kita setoran ya. Jadi coba di sini pelan-pelan aja ngafalnya, nggak apa-apa. Jadi ini nanti dikumpulnya hari Kamis ya, paling lama hari Kamis malam paling lama untuk mengumpulkannya. Oke, tuh. Jadi Ustazah kasih, Ustazah tapi kalau misalnya kalian belum hafal, boleh Ustazah belum hafal, Ustazah udah hafal tapi belum hafal juga, nggak apa-apa, dijapri Ustazah. Nanti boleh Ustazah kasih keringanan sampai kapan, kayak gitu ya. Asalkan kalian itu bertanya gitu, jangan diam-diam aja. Jadi pun kami nggak ngerti kalian tuh maunya apa sebenarnya gitu. Tugas nggak ngerjain, ujian pun nggak ngerjain, terus sebenarnya mau apa gitu kami juga nggak ngerti. Tapi kalau misalkan ada usaha belum hafal, udah coba tapi belum hafal, itu beda lagi ceritanya. Dia udah usaha tapi memang belum bisa, nggak apa-apa, nanti tuh Ustazah kasih keringanan waktu. Tapi bagi yang sudah hafal boleh dikirim seperti biasa gitu ya. Misalnya ini hari Selasa, boleh dikirim hari Rabu, boleh kalian kirim, atau hari Kamis juga boleh. Nah, paling lama itu hari Kamis jam malam ya, malam. Tuh insyaallah kami kasih keringanan untuk kalian yang berusaha gitu ya. Kemudian seperti biasa kalian setoran lewat link yang Ustazah kasih. Nah, dikirim ke situ. Terus kalau yang sudah selesai boleh misalnya nama apa namanya Aisyah gitu, kelas 7A, tanggal segini sudah mengirim, tanggal misalnya tanggal berapa tuh ya, tanggal 11 bulan 11,
tahun 2020 sudah mengirimkan setoran hadis ke 4, setoran hadis nomor 4 gitu. Udah boleh dijawab saja ya. Ini baru saya cek. Oke, paham kira-kira? Kira-kira seperti itu. Nah, bagi yang belum setoran, itu nama kalian ada ya sama ustazah. Nah, jadi jangan kalian berpikir bahwasanya ustazah nggak menegur, itu kalian boleh tidak mengerjakan. Nggak boleh ya. Jadi, jangan sampai kalian nanti udah ditegur sama ustazahnya, baru kalian melakukan setoran. Kalau kelas 9 sama kelas 8 yang tidak setoran itu ustazah panggil loh lewat audio kayak gini. Nah, kalau kalian mau, nggak kan? Nanti bisa jadi malu. Apalagi belum kenal. Kita juga belum kenal. Masa udah langsung ustazah kayak gituin, ustazah nggak mau ya. Jadi coba di berusaha. Yang belum pernah setoran, silahkan setoran dulu. Hadis keberapa yang anti mampu. Nah, ustazah kasih keringanan kalau misalnya kalian tuh mampunya segini ya udah nggak apa-apa, asalkan ada usahanya gitu. Terus bagi yang belum ujian praktek juga, kayak mana ya, kalian kayak nggak ada usahanya gitu untuk ngomongin ustazah, karena mau mau ujian praktek ustazah bisanya kapan kayak gitu. Nanti ada kakak-kakak yang dipanggil ke sekolah loh, disuruh sekolah di sini, disuruh belajar di sekolah. Kalian mau disuruh belajar di sekolah? Tuh dipanggil nanti, mau nggak? Jadi sebelum dipanggil silahkan disetor dan dikerjakan tugas yang sudah ustazah semua berikan untuk kalian gitu ya. Nah, jadi buat kalian semoga dimudahkan untuk menghafal dan bisa dengan enak, sama-sama enak kita ya kan. Kalian setoran, ustazah juga enak untuk memberikan kalian nilai. Oh ini si fulana ini sudah setoran kayak gitu. Jadi kita sama-sama enak, nggak kayak gini. Ada yang belum setoran, ada yang belum ujian praktek juga sampai sekarang. Itu ustazah juga bingung gimana caranya untuk negurnya gitu kan. Jadi coba kalian tetap berusaha untuk menghafal hadis yang sudah kita pelajari. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita setorannya itu hadis keempat aja, hadis nomor 4 aja dulu, karena ini sedikit panjang dan lebih sulit gitu kata-katanya. Jadi harus dihafal betul-betul. Insyaallah minggu depan kalau ada kesempatan kita masuk hadis ke-5 dan ke-6 ya. Gitu. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dalam menghafal. Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.